Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah masuk ke halaman 237. Kalau sampai dengan halaman 237 ini masih membuat kamu bingung, silakan kembali lagi ke halaman 232 ya. Tidak ada salahnya kamu mengulang-ulang video yang ada, karena memang tujuan dibuatnya video ini adalah supaya kamu bisa mempelajarinya secara berulang sampai kamu betul-betul paham ya. Kalau sudah berulang-ulang kamu tetap masih bingung, silakan langsung tanyakan ke bapak atau ke guru matematika yang lain, atau mungkin ke saudara kalian yang lebih paham tentang matematika untuk minta dipandu ya. Intinya jangan cepat menyerah untuk belajar matematika. Oke, halaman 237. Di halaman 237 ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yang kita kenal dengan nama jangkauan, yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi, dan yang ketiga adalah histogram ya ini. Oke, kita buka halaman 237. Nah, di halaman 237 ini menjelaskan mengenai mengorganisasikan data ya. Perhatikan tabel data tabel 2 ini ya. Ini adalah tabel untuk kelas A dan ini adalah untuk kelas B. Yang pertama, untuk nilai terendah. Untuk nilai terendah kelas A itu adalah 8,0. Untuk kelas B juga 8,0. Artinya antara kelas A dan kelas B mempunyai nilai terendah yang sama ya. Seperti itu. Kemudian untuk nilai tertingginya atau terpanjangnya ya, untuk kelas A itu adalah 15,5, sedangkan kelas B itu adalah 15,3. Apakah nilai tertingginya sama? Ternyata tidak sama. Yang A 15,5 dan yang B adalah 15,3. Ada perbedaan di sini, tapi perbedaannya tidak terlalu banyak ya, hanya 0,2. Kemudian data nilai tengah atau median, berarti urutan data ke 16 ya. Nih, ini adalah urutan data ke 16 ya. Perhatikan di sini antara kelas A adalah 10,5, sedangkan kelas B nilai tengahnya adalah 11,2. Berarti lebih tinggi yang B 11,2. Bedanya sekitar 0,7 ya antara kelas A dan kelas B. Nah, di sini kita mengenal yang namanya jangkauan ya. Apa itu jangkauan? Perbedaan nilai terbesar dan terkecil untuk menyatakan penyebaran dispersi data. Nilai ini disebut jangkauan data. Dari mana ambil nilai jangkauan ini? Dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah ya. Untuk kelas A tertingginya adalah 15,5, sedangkan terendahnya adalah 8,0. Berarti 15,5 dikurangi 8,0, maka jangkauannya adalah 7,5. Paham ya? Nah, untuk kelas B nilai tertingginya berapa? Untuk kelas B tertingginya adalah 15,3. Untuk terendahnya sama ya, 8. Berarti 15,3 dikurangi 8 yaitu 7,3. Seperti itu ya. Memang ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak terlalu besar. Penyebaran data seperti di atas disebut distribusi. Oke.
halaman 238. Di halaman 238, siswa dapat menyatakan distribusi data sehingga mudah dipahami. Tabel distribusi frekuensi ya. Perhatikan tabel yang tadi, kemudian di sini ada tabel 3, data posisi tangkapan penggaris ya. Nah, di sini untuk untuk nilainya, untuk nilai kelasnya ini tidak sepanjang yang tadi. Kalau yang tadi itu kan sampai 31 baris ya, sampai 31 baris. Tapi di sini tidak 31 baris, hanya beberapa baris ini. Kenapa bisa lebih sedikit? Karena di sini kita menggunakan yang namanya interval ya, panjang interval kelas. Nah, contoh yang ini nih, 8 itu adalah nilai yang paling kecilnya, dan 9 itu adalah nilai kurang darinya. Berarti kalau nilainya 9 itu tidak masuk. Kita lihat nih, untuk interval 8 sampai 9 ya, untuk 8 sampai dengan 9 jumlahnya 3. Kita cek di sini nih ya, 8 sampai dengan 9 ya. Nih untuk kelas A ya, itu tadi datanya adalah 3. Kita hitung nih, 1 2 3, minimal 8, paling besar kurang dari 9. Betul ya, ada 3 ya. Nih kemudian yang kedua itu adalah 9 sampai 10 ada 7, 10 sampai 11 ada 9. Oke, kita cross check yang 12 sampai dengan 13 ada 3, betul tidak? 12 sampai 13 ya. Kita cek nih yang 12 sampai 13. Berarti yang nilainya minimal 12, maksimal 13. Berarti kita hitung ya, 1 2 3. Berarti yang mempunyai nilai 12 sampai dengan 13 itu ada 3 data ya, ada 3 data nih dari sini ya. Itu terus sampai dengan, maaf ini ke pencet nah ini ya. Terus sampai dengan yang paling bawah, yaitu antara 15 sampai kurang dari 16 itu ada 1. Kalau kita hitung data kelas A, memang jumlah datanya sama 31 ya, hanya penulisan ini yang berbeda. Sekarang untuk kelas B, bagaimana untuk kelas B? Silakan kamu isi data untuk kelas B nya nih. Kelas B yang nilainya paling kecil 8 dan paling besar kurang dari 9 itu ada berapa data? Kita kasih contoh ya, untuk yang kelas B 8 sampai dengan kurang dari 9. Nih kelas B ya, kita hitung ya. Berarti minimal 8, 1 2 3 4 5 6 7. Ya, ada 7. 9,0 masuk nggak? Tidak termasuk ya, karena kurang dari 9. Berarti yang minimal 8 dan maksimal kurang dari 9 ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ada 7 data nih untuk yang pertama nih di sini. Berarti ini nanti silakan diisi dengan angka 7. Bagaimana yang 9 sampai dengan 10? Silakan coba kamu hitung ya, dengan melihat tabel di halaman berapa nih? Di halaman 237. Silakan kamu pastikan, dan nanti kalau sudah selesai jumlah datanya harus 31 ya, seperti itu. Ini adalah tabel distribusi frekuensi.
Lanjut di halaman 239 ya. Di halaman 239 ini menjelaskan mengenai histogram. Histogram ini adalah grafik atau kita biasa mengenal dengan nama diagram batang ya. Kenapa dikatakan diagram batang? Karena bentuknya seperti balok-balok begitu ya. Nah, perhatikan di sini ada dua diagram batang ya, dengan interval kelasnya adalah 1 cm. Apa itu interval? Selisih antara yang satu dengan yang lain itu 1 cm. Ini adalah posisi kelas A. Untuk kelas B nya masih kosong. Nah, dari mana data tabel ini? Data tabel ini diperoleh dari sini nih ya. Oke, kita coba ya. 8 sampai dengan 9 itu 3. Betul tidak? 8 sampai dengan 9 ke atasnya 3 nih. 1 2 3. Betul ya? Oke, yang kedua 9 sampai dengan 10 di sini 7. Kita cek lagi. 9 sampai 10 7. Benar ya? Oke, kita cek yang 14 sampai 15 di sini 2. 14 sampai 15 2. 14 sampai 15 nilainya adalah 2 ya, betul ya. Nah, sekarang tugas kamu adalah silakan bikin diagram batang untuk kelas B nya ya. Untuk kelas B nya nih silakan kamu lengkapi, membuat diagram batangnya seperti contoh di kelas A ini ya. Jadi ukuran batangnya itu antara batang yang satu dengan yang lain saling berhimpitan ya. Jadi jangan longgar-longgar seperti itu. Nah, ini adalah untuk interval kelas 1 cm. Kemudian di bagian bawah ada lagi nih, ini namanya interval kelas 2 cm. Perhatikan ya. Bedanya apa dengan yang tadi? Yang tadi bedanya itu di posisi ini nih. Kalau yang tadi ini berurutan ya, dari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini juga sama berurutan. Tapi yang bagian bawah ini kelipatan 2 ya, interval kelas kelipatan 2 cm ya. Nah, 8 sampai 10, 10 sampai 12, 12 sampai 14, 14 sampai 16. Bagaimana cara kita melihat datanya? Kita lihat ya, 8 sampai 10. Nah, kita lihat di grafiknya di tabelnya. 8 sampai dengan 10. Berarti yang dimaksud dengan 8 sampai dengan 10 itu ini nih. Nih, datanya ini nih, 8 sampai 10. Nah, untuk kelas A berapa? Untuk kelas A berarti 8 sampai dengan 10 itu ada 2 data nih. 3 dengan 7. Berapa 3 ditambah 7? 3 ditambah 7 itu adalah 10. Pastikan 8 sampai 10 ini adalah nilainya adalah 10. Betul ya? Oke. Sekarang 10 sampai 12. Di sini adalah 13 ya. 10 sampai 12 13. 10 sampai 12 13. Oke, ini kita hapus dulu ya. Ya, kita tanda ini yang 10 sampai 12. Betul tidak 13? 10 sampai dengan 12, data kelas A adalah ini nih, 9 dengan 4. 9 tambah 4 adalah 13. Paham ya? Nah, tugas kamu lagi di sini adalah membuat atau melengkapi interval kelas 2 cm untuk data kelas B-nya. Ya, dari mana ngambil datanya? Dari tabel frekuensi yang ini nih, yang B ini kan belum diisi ya. Jadi silakan ini kamu isi, kamu lengkapi. Belajar secara perlahan, tidak usah terburu-buru. Yang penting kamu harus fokus, kamu harus ada niatan untuk belajar. Tidak ada yang susah kalau kamu mau belajar. Itu ya informasi mengenai halaman 237 sampai dengan 240.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk terus belajar.